Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja di tengah wabah COVID-19 ini ya. Dan selamat datang serta selamat menyaksikan juga kelas jurnalistik pemasaran, yang mana kelas ini adalah salah satu program kerja dari bidang pers mahasiswa HMJ Manajemen, yang nantinya terdapat beberapa konten di dalamnya, yaitu kelas desain grafis ini sendiri, kelas fotografi, kelas videografi, dan kelas kepenulisan. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menceritakan dulu nih latar belakang kenapa kelas ini diadakan. Melihat jurusan manajemen yang mempunyai dasar ilmu ekonomi dan banyak mahasiswa manajemen yang mempunyai orientasi entrepreneur, maka kelas jurnalistik pemasaran ini diadakan untuk teman-teman manajemen yang mempunyai atau ingin berbisnis tetapi masih sulit dalam menentukan desain logo, kemasan, atau cara memfoto produk dan membuat video iklan, serta cara menulis yang menarik di media sosial, tetapi dengan cara yang praktis. Nah, di sini nanti ada pematerinya. Untuk kelas desain grafis ada saya sendiri, Heru Wahyudin. Di kelas fotografi ada Hawa Altab Sajidah. Di kelas videografi ada Amalia Zahra, serta di kelas kepenulisan ada Putri Nurjana. Oke, kita masuk ke konten yang pertama, yaitu desain grafis dalam pemasaran. Oke, ini di sini ada pembahasan materinya, silakan dibaca. Nah, nanti di akhir video saya akan kasih tips and trick desain praktis yang hanya saya bagikan di kelas ini. Jadi, silakan tonton sampai akhir. Kemudian di sini ada pengertian desain grafis marketing, dibaca saja. Nanti kalau ingin lebih lengkapnya saya kasih PowerPoint-nya, saya simpan di deskripsi. Nah, tetapi intinya nanti kita akan membuat desain yang dibutuhkan dalam pemasaran, seperti nanti desain kemasan, desain logo, dan desain yang lainnya. Nah, di sini topik desain yang pertama yaitu tentang logo, merek atau brand, dan label. Nah, logo adalah simbol dari suatu organisasi kelompok dan bisa juga perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari kelompok atau organisasi tersebut. Kemudian ada merek atau brand, adalah simbol, tanda, rancangan, atau sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Kemudian ada label. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan, baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, yang pertama ada logo. Nah, logo itu biasanya hanya terdiri dari satu simbol saja atau satu bentuk. Nah, di sini ada contohnya, ada logo Nike. Oke, yang identitasnya seperti tanda checklist. Kemudian ada merek. Nah, di sini merek kan tadi ada tanda checklist nih. Nah, kalau di merek bisa ditambahkan dengan tulisan, atau Adidas 3 strip ditambahkan dengan tulisan dan yang lainnya. Kemudian ada label. Nah, tadi kan di label ada nama produknya, ada kandungan gizi, ada mungkin nanti di sini ada tanggal kadaluarsa, legalitas seperti BPOM, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada desain kemasan. Nah, kan teman-teman biasanya sudah punya produk atau sedang berbisnis, tetapi kemasannya masih polos, masih belum menjadi bahan yang menarik untuk penjualan. Nah, nanti kita akan membuat desain kemasan tetapi dengan cara yang lebih mudah. Kemudian ada desain brosur atau flyer.
Nah, brosur adalah suatu alat untuk promosi barang, jasa, dan lain-lain yang terbuat dari kertas yang dimana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk tersebut. Nah, kalau flyer ini biasanya disebarkannya di media sosial, sedangkan brosur di tempat halayak ramai. Nah, di sini ada contohnya. Oke, langsung. Nah, kemudian ada aplikasi atau software desain. Nah, di sini ada PixArt. Nah, ini untuk di smartphone, juga ada Canva. Nah, ini Canva cocok untuk pemula karena sudah tersedia beberapa template. Kemudian untuk di PC ada Photoshop, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator. Nah, nanti kita kasih tips and triknya. Fokusnya hanya untuk di PC dulu ya. Dan yang terakhir yaitu tips and trik desain praktis. Nah, di sini saya ingin sharing nih bagaimana cara membuat desain yang mudah, gampang, walaupun kita belum menguasai desain secara penuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan bantuan template. Nah, di sini saya menyarankan salah satu website yang isinya itu desain-desain yang sudah jadi, sehingga kalian hanya merubah beberapa elemen saja. Namanya yaitu Freepik. Nah, silahkan kalian cari di internet. Nah, setelah cari-cari, misalnya mencari logo ada, mencari brosur ada. Nah, nanti brosur itu juga bisa digunakan untuk kemasan. Nah, nanti jika sudah menemukan, di-download, dan rata-rata ini hampir semua gratis. Nah, tetapi ada syaratnya nih, sebelum kita bisa menggunakan ini, kita pelajari dulu dasar-dasar dari penggunaan aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, ataupun Adobe Illustrator. Silakan cari di YouTube atau di internet juga banyak. Misalnya dengan kata kunci belajar CorelDRAW dan yang lain-lain. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan template ini. Dan sorry banget nih, saya belum bisa ngasih tutorial desain grafis secara mendetail dan secara gamblang karena mungkin nanti durasi videonya bakal jadi kepanjangan banget ya. Nah, jadi mungkin ini saja nih tips and trick dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.